1 Oktober anggota dewan dilantik, tanggal 20 Oktober 2024 presiden baru dilantik. Nah, KPK sendiri dengan keputusan MK yang baru berakhir 29 atau 2 bulan hampir, ya 29 apa 20? 20 Desember 2024. Jadi 2 bulan setelah presiden dilantik, barulah pimpinan KPK yang baru akan dilantik. Gitu. Artinya yang melantik adalah presiden baru kan. Jadi ini 2 momentum yang pas sekali kalau kita gunakan waktu ini untuk sedikit evaluasi gitu. Makanya saya lebih baik menyarankan kepada Pak Gufron, saya kira dari keputusan-keputusan yang ada, aspirasi masyarakat, termasuk Ibu Mega itu harus ditangkap sebagai aspirasi pembuat undang-undang. Karena saya sendiri dengan Bu Mega itu banyak kesamaan dari dulu dalam rangka menjewer KPK yang lama. Saya ingat tahun 2007 Bu Mega menulis protes di harian Kompas itu karena KPK membubarkan pasar parsel di Cikini. Gitu. Dan saya membela Ibu Mega waktu itu sampai suatu hari saya ketemu, Ibu Mega memujilah karena saya membela gitu. Karena memang KPK zaman dulu tuh memang nggak ada batasnya itu, ngaco banget itu. Makanya waktu kita maksain bikin angket itu kan ketahuan semua tuh kelakuannya. Ya kalau kita menggunakan media, teman-teman aktivis, kampanye dan sebagainya, jadi orang juga nggak berani mengkritik ya. Dan waktu itu memang mencari pengkritik KPK itu bisa dihitung jari gitu. Nggak ada orang yang mengkritik KPK hari itu. Dan aneh juga itu, kok bisa tiba-tiba ada satu lembaga pengkritiknya nggak ada gitu. Salah satunya karena KPK menganggarkan pembinaan terhadap para pemuji-pemujinya itu. Kita sudah evaluasi lah itu, tapi menurut saya waktunya sekarang ini penting juga gitu. Setelah adanya revisi, ya, kemudian situasi baru, mumpung akan ada momentum dan pimpinan yang sekarang ini saya kira istilahnya nothing tulus lah ya untuk melakukan refleksi terhadap masa lalu dan merancang masa depan. Saya sendiri pernah berkali-kali mengusulkan, ya termasuk waktu saya meyakinkan agar Presiden Jokowi menyetujui revisi, itu saya bertemu beberapa kali dan membawa dokumen yang disebut oleh Profesor Andi Hamzah tadi itu tentang Korea Selatan itu. Saya membuat penelitian tentang Korea Selatan, lalu saya mondar-mandir ke Korea Selatan ketemu dengan mantan Kikek, itu kan ada saudara kembarnya KPK itu namanya Kikek dia. Lahir hampir pada hari yang sama tuh dengan KPK pada tahun yang sama. Kemudian perubahannya saya teliti dan saya ceritakan kepada Bapak Presiden. Bahayanya KPK itu kalau belajar dari Korea Selatan itu adalah dia mulai meng-attack ekonomi. Karena ini meng-attack keberanian orang ambil keputusan. Baik swasta maupun pemerintah pada waktu itu. Dan akhirnya mungkin itu masuk di kepalanya Presiden sehingga memang revisi menuju Undang-Undang 19 tahun 2019 itu relatif berjalan dengan baik. Setelah berkali-kali Presiden tidak berani ya karena tekanan-tekanan yang luar biasa gitu. Jadi menurut saya KPK ini presidennya yang membuat presidennya Bu Mega. Menteri Kumhamnya yang membaca di depan sidang DPR itu Prof. Yusril. Timnya itu Profesor Andi Hamzah, Profesor Romli, ini semuanya sudah mengatakan ini sudah menyimpang. Jadi nggak bisa kita ini sebagai orang yang nggak tahu apa-apa soal ini, terus mengatakan yang dulu yang ideal. Enggak, semuanya udah bilang menyimpang ini. Gitu. Makanya kita proof lagi dengan audit BPK. Kita itu meminta BPK melakukan audit, takut-takut BPK-nya itu. Saya ketemu dengan kepala BPKP berkali-kali, nggak berani itu ngaudit KPK itu. Sampai ada keberanian dari BPK membuat audit yang luar biasa temuannya itu. Penyimpangannya itu tidak disiplin, sebagai lembaga negara tidak disiplin. Jadi kalau KPK menganggap dirinya itu memberantas korupsi, masalah di dalamnya banyak. Dari dulu itu. Jadi itu dulu ditutup, nggak ada yang berani itu ya. Sampai menyerang lembaga lain kayak menggerebek gedung BPK dan sebagainya, itu luar biasa itu. Jenggo-jenggonya dulu tuh. Jenggo-jenggo ini punya geng di dalam, nggak bisa diganti.
Nggak bisa dibalikkan ke institusinya. Sudah bikin kelompok-kelompok, bikin partai di dalam KPK. Demo sana kemari, pakai gedung KPK untuk aksi-aksi. Waduh, itu bukan lembaga negara. Kecuali kalau kita sepakat bahwa itu bukan lembaga negara, padahal itu adalah lembaga negara dulu. Nah, jadi ya udahlah, akhirnya sudah kejadian itulah ya, nggak usah kita ini sesali, biasalah. Kalau Pak Abdullah kan pasti tahu, ini kan karya manusia. Karya manusia itu kan berubah, berbeda dengan karyanya Tuhan. Kalau karya Tuhan itu, Tuhan mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak ada perubahan pada ciptaan Tuhan itu. Tapi perubahan ciptaan manusia ya berubah. Kita nggak usah terlalu menyesal dan terlalu gagal move on soal-soal begini. Kita evaluasi. Jadi saya terus terang Pak Gufron, bicara juga dengan teman-teman di dalam. Saya setuju dengan Profesor Andi Hamzah. Ujung dari KPK menurut saya ya, itu adalah Korea Selatan. Itu contoh yang paling baik lah. Yang kemudian melahirkan satu lembaga pencegahan yang masif, mengintegrasikan KPK dengan Komnas HAM-nya, dengan ombudsman-nya, dan dengan lembaga-lembaga lain yang relevan, kemudian dia menjadi lembaga komplain yang luar biasa, punya efek kepada kedisiplinan publik dan pendidikan umum, luar biasa sekali. Nah, saya terus terang sambil begini ya Pak Karni, kira-kira berapa bulan yang lalu kami diundang oleh KPK untuk menghadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Semua partai politik diundang. Ada satu menarik karena Pak Ketua Umum saya ini Pak Anies berpidato di situ. Tentang satu kerinduan, Anies Mata, bukan Anies Baswedan. Jadi dia cerita tentang satu kerinduan yang pernah terjadi dalam sejarah. Suatu hari katanya di masanya Abu Bakar itu, Umar bin Khattab jadi kodi mengajukan pengunduran diri kepada Abu Bakar. Dan ditanya kenapa mengundurkan diri? Karena saya makan gaji buta. Saya ini digaji sebagai kodi tapi perkara yang masuk sudah tidak ada. Jadi ada rupanya satu masa di dalam sejarah bahwa jumlah orang baik itu lebih banyak daripada penjahat. Dan sebenarnya kan kita ini menciptakan negara berketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu atas suatu keyakinan bahwa negara ini karena dimulai oleh orang-orang baik, suatu hari juga bisa negara ini jumlah orang baiknya itu lebih banyak dari penjahatnya. Sehingga kita, para penegak hukum terutamanya, bisa saja suatu hari kehilangan pekerjaan. Karena tadi itu, udah nggak ada orang maling, udah nggak ada orang dan sebagainya dan sebagainya. Dengan optimisme seperti itulah menurut saya, coba kita lihat bahwa ini manusiawi. Membaca masa depan pemberantasan korupsi itu harus rasional dengan tidak boleh memakai emosi. Seolah-olah nggak mungkinlah bangsa ini jadi bangsa baik. Seolah-olah kita nggak punya masa depan sebagai bangsa baik. Kita frustrasi dengan analisis begitu banyak maling, begitu banyak penjahat. Sehingga kita kemudian hilang logika juga kita. Kita yang kehilangan logika. Padahal kita harus membangun argumen bahwa ini bisa kita selesaikan. Makanya dalam soal pemberantasan korupsi, Bung Saur ya, saya mengatakan kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya bisa hilangkan. Dan memang itu filsafatnya dalam perubahan undang-undang itu kita meletakkan kewenangan presiden karena kesalahan KPK yang lama adalah abai dengan kewenangan presiden. Yang dipilih rakyat itu presiden. Ongkos milih presiden ini sekarang lebih dari 100 triliun. Ongkos memilih pimpinan KPK itu cuma 1 miliar kurang. Bagaimana sebuah lembaga yang kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar mengalahkan wibawa dari satu lembaga yang kita pilih dengan ongkos 100 triliun. Gitu. Nah karena itulah menurut saya tadi ada usul dari Pak Masinton dan sebagainya agar presiden yang akan datang karena Presiden Jokowi mungkin tugasnya revisi, presiden yang akan datang tugasnya adalah mencoba mengintegrasikan kewenangan yang ada di KPK dan peluangnya di masa depan untuk digabung menjadi satu lembaga yang masif memberikan pendidikan dan kedisiplinan umum
ditambah dengan kewenangan presiden, maka korupsi bisa kita selesaikan secara cepat. Saya yakin itu bisa kita lakukan, Bang Karni. Ada optimisme baru menurut saya. Tahun depan itu menurut saya karena kita udah ngomong Indonesia sebagai superpower baru, Indonesia emas 2024 dan sebagainya, saya percaya tahun depan itu akan jadi satu momentum bahwa soal korupsi ini lagi udah bukan drama yang kolosal yang luar biasa gitu. Bahwa ini bisa kita selesaikan. Dan saya percaya kalau kita mengajak presiden dari sekarang, dan mungkin itu juga salah satu yang harus dipikirkan oleh KPK untuk ditawarkan, mumpung calon presidennya juga tidak terlalu banyak begitu ya, bahwa mendiskusikan proposal untuk menuntaskan pemberantasan korupsi ke depan itu harus juga diadres mulai dari sekarang. Saya percaya Bang Karni, tahun depan kita akan punya presiden yang mengatakan korupsi bisa kita selesaikan, kita bisa hilangkan dan Indonesia siap take off menjadi negara superpower baru, negara kuat begitu. Saya percaya itu.